Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Wibowo, NPM 1840302060. Di sini saya akan mempresentasikan judul paper yang berjudul Artificial Neural Network untuk memprediksi beban listrik dengan menggunakan metode backpropagation. Di sini jurnal yang saya gunakan adalah dari Anggi Hadi Wijaya. Lanjut, latar belakang penelitian ini adalah PT PLN Regional Sumatera Barat merupakan sebuah badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang penyediaan sumber daya listrik di Sumatera Barat. Prediksi kebutuhan listrik di masa yang akan mendatang merupakan sebuah bagian terpenting dalam rangka terpenuhinya kebutuhan listrik di Sumatera Barat. Artificial Neural Network menggunakan metode backpropagation yang diterapkan dalam penelitian ini untuk memprediksi kebutuhan beban listrik. Diharapkan dapat membantu dalam memecahkan masalah ini. Prediksi beban pemakaian listrik ini dipengaruhi oleh data input jumlah daya dan pelanggan dari berbagai macam sektor sehingga diketahui jumlah beban listrik sebagai target. Data yang digunakan adalah laporan penjualan aliran listrik dari tahun 2012 sampai tahun 2016 di PT PLN Regional Sumatera Barat. Implementasi dari Artificial Neural Network, metode backpropagation menggunakan MATLAB 8,5 sebagai software pendukung. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah sistem yang dapat memprediksi kebutuhan energi listrik yang merupakan sebuah bagian terpenting dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik dengan menggunakan sistem Artificial Neural Network. Merupakan sistem yang dapat diterapkan dalam penelitian ini untuk memprediksi kebutuhan energi listrik yang diharapkan dapat membantu dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah pada kajian tentang Artificial Neural Network untuk memprediksi beban listrik dengan menggunakan metode backpropagation, yang akan memberikan pembelajaran pada sistem tenaga listrik yang dimana dapat memberikan suatu prediksi beban listrik jangka menengah, yang biasa digunakan untuk perencanaan perluasan jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan penambahan pembangkit energi listrik terbaru. Solusinya solusi yang dapat diberikan adalah dapat memprediksi beban listrik dalam jangka menengah, yaitu peramalan beban untuk jangka waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun, yang biasa digunakan untuk perencanaan perluasan jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan pembangkit listrik terbaru. Metode backpropagation. Secara umum, algoritma backpropagation terdiri atas 4 tahapan, yaitu inisialisasi, memberikan nilai awal terhadap nilai-nilai yang dibutuhkan oleh neural network seperti nilai input, nilai bobot, target, learning rate, dan threshold. Yang kedua adalah activation atau aktivasi. Nilai-nilai yang diberikan pada tahap initialization akan digunakan pada tahap activation dengan melakukan perhitungan, menentukan actual output pada hidden layer atau lapisan tersembunyi, menghitung actual output pada output layer atau lapisan output. Dan yang ketiga adalah wake training atau pelatihan bobot. Pada tahap wake training dilakukan 2 tahap, yaitu menghitung error gradient pada output layer. Yang kedua adalah menghitung error gradient pada hidden layer. Dan yang terakhir adalah 4, iteration atau iterasi. Pada tahap ini dilakukan proses pengulangan sampai mendapatkan error yang minimal. Hasil dan pembahasan. Analisa data training dan data testing diperoleh dari laporan penjualan aliran listrik tahun 2012 hingga 2016 yang didapat dari PT PLN Regional Sumatera Barat. Data input terdiri dari 12 variabel, yaitu jumlah pelanggan sektor sosial dikali 1, jumlah pelanggan sektor rumah tangga kali 2, jumlah pelanggan sektor bisnis kali 3, jumlah pelanggan sektor industri kali 4, jumlah pelanggan sektor publik kali 5, jumlah pelanggan sektor layanan khusus kali 6, jumlah daya pelanggan sektor sosial kali 7, jumlah daya pelanggan sektor rumah tangga kali 8, jumlah daya pelanggan sektor bisnis kali 9, jumlah daya pelanggan sektor industri kali 10, jumlah daya pelanggan sektor publik kali 11, jumlah daya pelanggan sektor layanan khusus kali 12, sedangkan data target adalah jumlah pemakaian listrik. Di sini kita bisa lihat dari papernya,
yang sudah dilakukan data-datanya. Ini bisa dilihat yang didata adalah tahun 2012 hingga 2016. Jadi X1 di sini adalah jumlah pelanggan sektor sosial dihitung hingga sampai tahun 2016. Jumlahnya meningkat. Dan pada X2 yaitu pelanggan sektor rumah tangga, jumlahnya juga meningkat kali 3. Sektor bisnis meningkat kali 4. Sektor industri meningkat juga, dan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan di PPT-nya. Dari lanjut, arsitektur jaringan syaraf tiruan. Pada permasalahan ini, arsitektur jaringan syaraf tiruan yang digunakan adalah jaringan syaraf tiruan dengan banyak lapisan atau multi-layer set dengan menggunakan algoritma backpropagation yang terdiri dari lapisan masukan atau input layer terdiri dari 12 simpul kali 1 sampai dengan 12 lapisan tersembunyi atau hidden layer yang ditentukan oleh pengguna Z1, Z2 hingga Zn. Lapisan keluaran atau output layer dengan satu simpul yaitu Y. Jaringan syaraf tiruan yang akan dibangun adalah algoritma backpropagation dengan menggunakan aktivasi sigmoid binary. Fungsi aktivasi tersebut digunakan untuk proses perhitungan terhadap nilai output aktual pada hidden layer dan menghitung nilai output aktual pada output layer. Arsitektur jaringan syaraf tiruan metode backpropagation yang akan digunakan dalam perancangan manual adalah 12, 10, dan 1. Ini adalah arsitektur jaringan syaraf tiruan pada prediksi beban listrik. Bisa dilihat ini adalah kali 1 inputnya, ini hidden layernya yang terdiri dari Z1 hingga Z10 dan outputnya adalah Y. Pelatihan dan pengujian pada MATLAB. Data yang diolah menggunakan MATLAB 8.5 dengan menggunakan pola arsitektur 12, 10, dan 1 dengan data pelatihan sebanyak 48 data. Adapun langkah-langkah pengolahan data menggunakan MATLAB 8.5 ditetapkan sebagai berikut. 1. Menetapkan bobot awal dan bias awal bobot dan bias awal input layer ke hidden layer terhadap pada tabel 4 dan bobot awal dan bias lapisan tersembunyi ke output pada tabel 5. 2. Menetapkan parameter yang digunakan sebelum data diuji dalam proses pelatihan. Maka perlu ditetapkan sebuah parameter dalam proses pelatihan pada aplikasi MATLAB 6.5. Pembelajaran yang saya dapatkan adalah mengetahui bagaimana cara kerja dari sistem jaringan syaraf tiruan dengan menggunakan metode backpropagation. Yang kedua, mengetahui bagaimana penggunaan jaringan syaraf tiruan dalam memprediksi beban listrik dengan metode backpropagation. Yang ketiga adalah mengetahui cara membuat simulasi jaringan syaraf tiruan menggunakan NN Tool atau Neural Network Tool dan menggunakan coding program pada aplikasi MATLAB untuk sistem jaringan syaraf tiruan. Pengembangan penelitian ini adalah hal-hal yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah meningkatnya ketepatan untuk memprediksi beban listrik dalam jangka waktu 1 bulan sampai 1 tahun dengan menggunakan fungsi training yang lain yaitu fungsi train GDM, train GDX, train GDA, train RP, train CGF, train CGP, dan train CGB. Kesimpulannya adalah Artificial Neural Network menggunakan metode backpropagation dapat melakukan proses prediksi terhadap beban pemakaian listrik di masa yang akan datang pada PT PLN Regional Sumatera Barat. Penelitian ini dalam memprediksi beban pemakaian listrik menggunakan MATLAB versi 8.5 dan dilakukan pengujian terhadap data testing tahun 2016 didapatkan nilai MSE 0,0095761 sehingga aplikasi MATLAB 8.5 menggunakan metode backpropagation dapat memprediksi beban pemakaian listrik jangka menengah dengan baik. Hasil prediksi untuk tahun 2016 yaitu pada bulan Januari sebesar 262.690 MW, Februari sebesar 234.000 MW,
Maret sebesar 267.292 mWh, April sebesar 264.514 mWh, Mei sebesar 270.222 mWh, Juni sebesar 263.788 mWh, Juli sebesar 263.187 mWh, Agustus sebesar 266.385 mWh, September sebesar 268.571 mWh, Oktober sebesar 276.093 mWh, November sebesar 266.194 mWh, dan Desember sebesar 278.336 mWh. Setelah dilakukan pengolahan data menggunakan aplikasi MATLAB dan membandingkan tingkat akurasi dari hasil prediksi dengan data real, diperoleh tingkat akurasi sebesar 96,48%. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.